Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi mengenai teori pertukaran nilai menurut George Homans. Di video kali ini, saya akan membahas teori pertukaran nilai. Oke, sebelum itu, perkenalkan nama saya Feby Putri Andiani dengan NIM 243200016 dari kelas 1A01. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi dengan dosen pengampu Bapak Muslim Eshum MSI. Selamat menyaksikan. Pertama, di sini saya akan membahas apa sih teori pertukaran nilai menurut George Homans. Menurut Homans, teori pertukaran ini membayangkan perilaku sosial sebagai pertukaran aktivitas, nyata atau tak nyata, dan kurang lebih sebagai pertukaran hadiah atau biaya, sekurang-kurangnya antara dua orang. Teori ini merupakan salah satu landasan penting dalam memahami interaksi sosial. Homans berargumen bahwa interaksi sosial pada dasarnya adalah sebuah proses pertukaran. Setiap individu dalam sebuah interaksi sosial selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Konsep keuntungan dan kerugian di sini tidak melulu dalam bentuk materi, tetapi juga bisa berupa pengakuan sosial, kasih sayang, atau kepuasan emosional. Sebagai contoh, Homans menjelaskan bagaimana terjadi dalam masyarakat industri, dan kemudian masyarakat dalam revolusi industri, tentu pemberian hadiah amat sulit dilakukan. Karena itu, teori pertukaran Homans ini dilihat dalam perspektif bagaimana menjelaskan perilaku sosial mendasar dilihat dari sudut hadiah dan biaya. Contoh lain misalnya, Anda membantu teman Anda mengerjakan tugas. Anda berharap teman Anda membalas budi di kemudian hari, misalnya dengan meminjamkan buku atau mengajak Anda pergi. Dalam kasus ini, Anda melakukan pertukaran. Anda memberikan bantuan berupa waktu dan tenaga dengan harapan mendapatkan bantuan di masa depan. Bagi Homans, prinsip dasar pertukaran sosial adalah distributive justice, aturan yang mengatakan bahwa sebuah imbalan harus sebanding dengan investasi. Jadi, perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antara dua orang berdasarkan perhitungan untung rugi. Misalnya, pola-pola perilaku di kerja, percintaan, perkawinan, persahabatan hanya akan langgeng manakala kalau semua pihak yang terlibat merasa teruntungkan. Jadi, perilaku seseorang dimunculkan karena berdasarkan perhitungannya. Akan menguntungkan bagi dirinya, demikian pula sebaliknya jika merugikan, maka perilaku tersebut tidak akan ditampilkan. Selanjutnya adalah proposisi pertukaran nilai menurut Homans. Proposisi pertukaran nilai terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah proposisi sukses. Proposisi sukses, individu cenderung mengulangi perilaku yang menghasilkan hasil yang positif atau bermanfaat bagi dirinya. Sebaliknya, perilaku yang menghasilkan hasil negatif cenderung dihindari. Yang kedua, ada proposisi pendorong. Perilaku individu dipengaruhi oleh situasi atau stimulus yang ada di lingkungannya. Jika suatu perilaku menghasilkan imbalan yang positif, kemungkinan besar perilaku tersebut akan diulangi. Yang ketiga adalah proposisi nilai. Nilai yang diberikan individu terhadap suatu hasil akan mempengaruhi seberapa besar ia termotivasi untuk memperoleh hasil tersebut. Semakin tinggi nilai yang diberikan, semakin besar motivasi individu. Yang keempat, proposisi deprivasi kejemuan. Semakin sering suatu hasil diperoleh, semakin berkurang nilainya bagi individu. Sebaliknya, jika suatu hasil jarang diperoleh, nilainya akan semakin meningkat. Yang kelima, ada proposisi persetujuan agresi. Jika hasil yang diharapkan tidak diperoleh, individu cenderung menunjukkan perilaku agresif. Sebaliknya, jika hasil yang diharapkan diperoleh, individu cenderung menunjukkan perilaku penerimaan. Dan yang keenam, ada proposisi rasionalitas. Individu akan memilih perilaku yang diyakini akan menghasilkan hasil yang paling menguntungkan bagi dirinya. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari teori pertukaran nilai menurut Homans. Dampak positifnya antara lain, pertama adalah fokus pada individu. Teori ini memberikan perhatian yang besar pada tindakan individu dalam interaksi sosial. Dengan demikian, teori ini dapat membantu kita memahami mengapa orang bertindak seperti yang mereka lakukan dalam berbagai situasi. Kedua adalah penjelasan sederhana. Konsep-konsep dalam teori ini relatif mudah dipahami dan diterapkan dalam berbagai konteks sosial.
Hal ini membuat teori ini menjadi alat analisis yang berguna bagi berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, psikologi, dan manajemen. Ketiga adalah fokus pada empiris. Teori ini menekankan pada pengamatan empiris dan pengujian hipotesis. Hal ini membuat teori ini lebih bersifat ilmiah dan dapat diverifikasi. Keempat adalah aplikasi luas. Teori ini dapat diaplikasikan pada berbagai jenis interaksi sosial, mulai dari hubungan interpersonal hingga interaksi dalam organisasi. Selanjutnya adalah contoh penerapan teori pertukaran nilai. Yang pertama adalah dalam hubungan interpersonal. Dalam sebuah hubungan, individu akan terus berinteraksi jika merasa mendapatkan keuntungan, seperti kasih sayang, dukungan, atau companionship. Jika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan keuntungan yang seimbang, hubungan tersebut cenderung mengalami masalah. Kedua adalah dalam dunia kerja. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih keras jika merasa bahwa usahanya akan dihargai dengan kenaikan gaji, promosi, atau pujian dari atasan. Dan ketiga adalah interaksi dalam kelompok. Individu akan lebih aktif dalam suatu kelompok jika merasa diterima dan dihargai oleh anggota kelompok lainnya. Oke, itu saja pembahasan yang telah saya sampaikan mengenai teori pertukaran nilai menurut George Homans. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.